Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma Asyauki. Jadi di video kali ini saya akan membuat konten lagi, guys ya. Karena sudah lama saya tidak membuat konten di YouTube atau di channel saya Muhammad Dharma. Oke, kita kedatangan tamu. Kita akan ngobrol bareng bersama Mas Sinten. Monggo, kenalan dulu Mas. Salam Mas atau salam Mas Anas? Ya, dari mana? Dari Ngasem, Mas. Dari Ngasem. Oh, Ngasem berarti lumayan jauh ya dari rumah saya. Rumah saya kan gini. Sekitar berapa, Mas? Kalau ke sini sekarang ada jalur ring road itu hampir memangkas waktu, Mas. Yang dulu kita jalan lewat Altidu, terus muter lewat Banat. Ya. Terus baru kita ke selatan itu hampir 25 menit, Mas. Sekarang terbantunya adanya ring road yang menghubungkan antara desa dulu sampai ke Gayam, memangkas waktu cukup banyak sih. Perjalanan dari mana? Jampot sampai ke Gayam cuma 10 menit. Karena adanya jalan baru ya, itu ya. Adanya jalan baru. Enak. Monggo ngopi sih, Mas, ngopi. Kamu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Los. Rokokan dulu. Kita bahasanya campur ya, guys ya, karena Jawa Timur itu ya biasalah. Kalau bahasa Indonesia itu meduk, guys. Oke. Meduk, Mas. Meduk. Ya, meduk. Saya di sini akan menyampaikan pertanyaan kepada Mas Anas ini tentang apa tujuan kok bisa Masnya kuliah di umur yang tua gitu loh, Mas. Katanya udah lulus sekitar 4 tahunan. Iya, 4 tahunan ya. 5 atau 4? Lebih ya? Saya dulu sekolah di sekolah swasta di Kecamatan Kalidu. Saya lulusan tahun 2013. Oh, 2013. Jadi ya 6 tahun, hampir 6 tahun. Dan saya masuk ke bangku perkuliahan itu tahun 2019. Nah, yang memotivasi saya itu dulu ada teman saya. Entar dulu, Mas. Ya. Berarti sekitar 2012 ke 2000. Saya 2013 lulus. Iya. Lulus sampai 2000 masuk 2019. Berarti berapa tahun? 6 tahun. 6 tahunan ya. 6 tahun mau kuliah lagi, mau maksudnya meneruskan pendidikan lah. Padahal itu sudah lama ya. Apa itu lulusnya sudah 6 tahun. Kira-kira mending kerja aja lah kalau saya gitu. Ya. Karena sudah lama itu alasan mikir lah. Kerja aja dapat uang ya, terus bisa buat beli itu kebutuhan rumah tangga, bisa membantu orang tua. Lanjut Mas, cerita tentang perjalanan 2013 ke 2020 itu ngapain saja, maksudnya kok bisa kuliah lagi itu, cerita. Saya itu gini, tahun 2013 saya lulus. Dulu itu jadi pengangguran, Mas. Cuma ya kita tahulah anak muda ya. Kita pergi merantau itu dapat uang, pulang habisin uang, kita kembali lagi cari uang lagi, begitu terus siklus yang akan terjadi. Nah, kalau tidak salah itu 2018 ada pembentukan sebuah organisasi sayap desa atau yang disebut dengan Karang Taruna ya. Iya. Di situ saya menemukan atau berjumpa dengan ketua Karang Taruna di desa saya. Nah, di situ saya dapat motivasi, dalam artinya beliau bilang ke saya, "Bro, seumpamane duitmu gawe kerja itu ngatasi gak nunggu kuliah." Ya, saya jawab ngatasi Mas, awakmu kuliah yo. Nah, waktu itu pada statement beliau yang pertama itu saya ragu, Mas. Dalam artian saya di pikiran saya gini, kok enak anak kerja, wis mapan oleh duit, apa kok kuliah? Apa banyak kuliah kan gitu ya. Sekarang kan juga banyak dari
teman-teman kita setelah lulus sarjana mereka bingung mau ngapain, akhirnya jadi sarjana pengangguran. Atau akhirnya banyak juga yang kemungkinan ada sarjana yang lulusan A B C D E F G sampai Z, ternyata setelah menghadapi dunia nyata atau dunia masyarakat mereka malah tidak menjadi apa yang diinginkan waktu kuliah. Nah di situ 2 kali 3 kali saya juga sering sharing masalah kesibukan saya, masalahnya beliau, juga masalah-masalah di desa untuk menimbulkan sebuah inovasi. Dan akhirnya di situ saya sempat berpikir untuk masuk Unigoro, Mas. Unigoro? Ya, apa itu kepanjangan Unigoro? Universitas Negeri Bojonegoro. Universitas Bojonegoro, bukan negeri ya? Oh iya. Universitas Bojonegoro. Nah di situ saya tertarik sama salah satu prodi. Itu kalau tidak salah dulu Fakultas Teknik Sipil. Oh iya. Nah karena di situ sedikit banyak sangkut paut dengan pekerjaan saya di bidang aluminium dan kaca, saya akhirnya punya keinginan masuk ke teknik sipil. Bentar. Berarti sampean itu kerjanya membuat seperti kusen aluminium, kaca, etalase dan lain-lain, Mas. Berarti kalau teman-teman bisa minat, kalian bisa hubungi di channel saya atau DM Instagram saya. Nanti saya cantumkan di deskripsi, oke? Terima kasih Mas promosinya ya. Promosi ini Mas. Kalau minat ya Mas, kalau minat. Udah di-endorse, dipromosikan bro. Kalau minat Mas, kalau minat sampean bisa hubungi saya, nanti saya hubungi Mas Anas di channel saya. Langsung cerita Mas. Iya, langsung lanjut lagi. Itu ada kalau tidak salah di Unigoro itu ada salah satu teknik sipil, tapi mereka menyediakan sebagai kelas karyawan. Artinya di situ jam masuk kuliah antara kalau tidak salah jam 4 sore sampai jam 8 malam. Saya angen-angen terus. Saya juga khawatir karena di waktu itu bisa-bisa pagi sampai sore kerja. Nanti khawatirnya waktu sore sampai malam saya kuliah dan tempatnya itu jauh dari rumah saya khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Benturan ya, waktunya benturan. Bukan masalah waktu Mas, tapi cuma takutnya saya nanti kelelahan dan fokus tidak dapat materinya. Nah di situ Ketua Karang Taruna saya tadi masuk ke jalan pikiran saya. Saya sharing, semuanya saya tadi, Mas, seumpama saya masuk Unigoro kelas karyawan gimana? Nah kelas karyawan, beliau nih jawab, kelas karyawan itu masuk jam berapa? Jam 4 masuk jam 8. Loh, jangan bro. Terus saya kaget, kenapa Mas? Sebenarnya kan kuliah kan gitu saya. Terus beliaunya ngomong, nah jika kamu masuk di jam karyawan, nanti kamu nggak bisa kamu nggak bisa dapat relasi, kamu nggak dapat teman. Ketika beliau ngomong itu, langsung wah pikiran saya, oh bener juga ya. Bener juga, kuliah itu tidak semata-mata kita mencari pendidikan, kita mencari tulisan nama kita ditulis di atas tas sebagai kertas terus kita datangi oleh rektorat, bukan Mas. Kalau saya menyimpulkan kuliah itu lebih bagaimana kita mencari relasi. Nah sedangkan kita kan juga teman-teman ya seperti panjenengan, terus teman-teman satu kelas kan umurnya kan jauh di bawah saya. Nah, siapa tahu di kemudian hari ada salah satu dari jenengan, entah itu masuk di kedinasan, perkantoran, amin, atau yang lainnya ya. Seumpama kita butuh sesuatu, kita contohkan ke BPN. Ada teman kita masuk ke BPN jadi kadin. Nah, kita tinggal kan, kita kan ada link ya, sampai Mas Yatma, jika saya ingin mensertifikatkan tanah saya seluas ini sekian berapa, biasa kan kita kan mencari link dulu. Nanti kan bisa mewanti-wanti kita habis berapa, untuk apa kan bisa ada reng-rengannya lah gitu Mas. Jadi kita ada jalan. Nah, kita kan enggak. Entar dulu zakat. Jadi gini guys, ini Mas Anas ini jadi temen saya sekarang di kuliah atau di universitas. Jadi satu kelas kita berangkat bareng. Pokoknya kita bareng lah. Kalau belum tahu gitu.
Lanjut mas, lanjut. Nah, hirup piuk di dalam itu, di dalam perkuliahan banyak mas. Terutama saya juga kan hampir 6 tahun ya, 6 tahun tidak ada vakum, tidak ada belajar materi A, B, C, apalagi sekarang kan juga setiap semester itu hampir 20, rata-rata 20 SKS yang ketemu. Iya, iya. Jadi otak saya itu kadang beneran mas, nyala itu dilemakan, wah aku kesel kayak so mikir, ini sementok biar zamanku gak ada pelajaran ini. Iya. Akhirnya dengan pemikiran seperti itu sempat saya ingin berhenti kuliah. Iya, berhenti kuliah. Sempat saya ada punya pikiran berhenti kuliah. Terus ada teman saya seperti jenengan, terus ada teman dari Blora itu juga, teman-teman yang lainnya, terutama terima kasih buat kawan kelas dan lain-lain, terima kasih motivasinya sampai sekarang saya bisa bertahan sampai semester 5 ya. Semoga saja bisa sampai ke strata S1 saja. Amin, amin, amin. Jadi kita masuk bareng, keluar juga bareng. Ya. Yang penting kan gitu. Kuliah itu kita kuliah apa namanya? Sesama mahasiswa kita harus saling apa namanya? Tolong menolong lah. Gitu. Dalam artian juga tolong tugas ya. Iya. Tugas utama tugas itu. Jadi buat kalian semua yang mahasiswa itu kalau temennya kesusahan membuat tugas, kalian bisa bantu atau ketika UTS atau UAS ya kita bisa menyontohi lah. bukan menyuruh untuk berbuat jelek, bukan. Jadi kita masuk bareng, keluar juga bareng, harus gitu. Namanya mahasiswa ya. Kasihan mas, bukannya kasihan sama teman tersebut kalau nggak bisa mengerjakan tugas. Macam saya kan gini mas, dulu emang waktu bangku SLTA ya. Iya ya. Perlombaan nilai itu penting kalau bangku SLTA. Kalau saya rasa waktu perkuliahan ini saya kan gini, jika si A itu bener nol materi ya. Kalau saya sebenarnya bisa, tapi cuma kesibukan saya yang menghalangi saya untuk belajar. Jadi akhirnya kalau cuma pengertian sistem, seumpama ada soal sistem ini ada itu saya paham. Kalau soal pengertiannya, kalau soal hitung-hitungan saya dari dulu entah itu nggak suka, entah itu nggak bisa, pokoknya nol saya blank. Kalau soal penilaian ya saya blank, nggak bisa saya. Ya akhirnya kan kita ketergantungan. Nggak mau ya gimana? Kita juga butuh, mereka juga butuh. Akhirnya saya rasa mereka itu cukuplah membantu kita, dalam artian mereka mengulurkan tangan, mereka membantu ngentas lah, istilahnya ngentas kita dari zona merah tadi. Artinya jika satu mata kuliah itu standar nilainya 6, paling tidak kita kan dikasih 6 ya. Entah itu ntar mereka perguruan nilai baik-baikan nilai terserah. Yang penting kalau saya rasa, saya mohon bantulah materi, bantulah belajar mereka. Kita buat kelompok, kita buat kelas kecil, kita buat riset, kita buat sinau bareng lah, entah itu hari seminggu sekali, entah itu lewat daring atau luring. Iya, sekarang kan sekarang lagi ya kelas online sekarang lagi ada COVID-19. Lagi ada wabah seperti ini, ya jadinya kita mau tidak mau ya kita harus kelototin apa mas tiap hari. Sekarang kan teman-teman belum tahu jurusannya apa, prodinya sekarang ini. Mohon dijelaskan prodinya yang sekarang masuk ke apa, tujuannya apa, kok bisa gitu apa maksudnya gitu. Sekedar flashback mas. Iya ya. Dulu masuk kuliah itu terus terang saya tidak pernah terus pengen masuk jurusan A, B, C itu tidak pernah. Cuma saya tergiur gini mas, salah satu pamflet universitas menawarkan biaya berkali 50%. Jadi saya tahu tidak ambil pusing ya, entah itu seumpama jurusan
SI, sistem informatika, terus bahasa Inggris atau sistem apa? informasi. Oh iya, sistem informasi. Maaf. Kalau sistem informasi ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apalah itu saya enggak begitu memberikan. Yang saya pikirkan yang penting mendapat diskonan ya. Itu biaya mas pertama itu. Ini biaya. Akhirnya saya ambil SI di suatu universitas yang sekarang itu lagi booming-boomingnya. Iya. Apa namanya? Sebutkan. Di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Bagi kalian yang belum kuliah atau baru lulus dari SMA atau STM atau apalah pokoknya baru lulus alias tingkat SLTA, kalian bolehlah kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Minum enggak mas? Enggak apa-apa. Dari tadi saya suruh minum mas. Aduh. Nah, kita lanjut ya. Iya ya, terus. Itu kita ke SI, kita cuma 1 semester. Nah, 1 semester. Kenapa kok kita cuma 1 semester? Nah, itu terkendala dengan akreditasi dan izin dari Kemenristek. Ya. Itu kita itu masih bermasalah gitu. Terus kita sudah tujuan pindah ke TI. Nah, sialnya ini entah sial atau untung ya. Yeah. Kita pindah ke TI mas. Iya. Semester 2 pindah ke teknik informatika. Waktu itu semester 3 SI itu sudah ada. Nah, jadi kembali lagi ya. Berarti Sistem informasi itu ada lagi gitu. ya. Oh iya. Akhirnya menyesal. Terus kita tanya ke Kaprodi, tanya ke wali kelas. Bu, Pak, ini kan SI sudah kembali. Apa bisa kita kembali ke lagi SI? Karena basic kita kan entah itu sedikit atau banyak dari teman-teman juga kan gimana ya, mantepnya dari pertama kali masuk ke universitas itu kan porsinya kan SI. Tahu-tahunya kita semester 2 pindah ke TI. Iya. Akhirnya kita lapor, kita sharing-sharing dengan rektorat, dengan bapak dosen, kaprodi dan dekan. Ternyata tidak bisa mas. Tidak bisa kembali ke sistem informasi. Ya. Nah ternyata datanya yang dari teman-teman yang dapat BM untuk bidik misi sudah ke TI. Jadi akhirnya mau tidak mau, senang tidak senang, berat tidak berat, kita jalani ke TI. Akhirnya sampai semester 5. Yang penting melaku lah. Nah, alon-alon deh. Alon-alon asal klakson. Asal lakon. Klakson nih. Bel mas. Klakson nih. Iya. Bel mobil itu mas. Terus sekarang pertanyaan saya, kesibukan di luar jam kuliah itu apa sekarang? Kalau sekarang punya usaha mas ya, walaupun dibilang besar ya muka-muka tadi lah. Amin. Ya, tidak itu baru berkembang lah. Berkembang. Masih merintis lah ya. Dulu saya rintis itu sekitar tahun 2018 mas. 2018. Ya, saya 2013 itu merantau ke Surabaya, ikut teman-teman di Kulibangu, Kulibatu, atau banyak lah. Hidup manis kehidupan saya di Surabaya itu miris mas. Bentar. Kita lanjutkan ke part 2 aja ya. Ini kisah seorang perintis aluminium atau apa namanya ya, pekerjaan yang sekarang ini. Sebelumnya itu kan bekerja di Surabaya. Nanti kita lanjutkan di part 2 nya ya.